istilahnya apa ya, sebuah master gitu ya, yang jadi rujukan umat Islam. Tetapi walaupun demikian, tidak tertutup juga kemungkinan umat Islam di sepanjang zaman itu kemudian melahirkan lagi karya-karya tafsir pada setiap zamannya. Nah, kalau sekarang ini kita menyebut kita berada pada zaman yang modern, maka tentunya di zaman modern juga ada juga tafsirnya. Ya, makanya saya menyebutnya dengan istilah tafsir modern. Maksudnya tafsir yang disusun atau dikarang di zaman modern ini di kalangan orang-orang yang hidupnya di zaman sekarang. Jadi ya pembatasan waktunya sajalah kira-kira zaman modern dengan zaman klasik begitu ya. Oke. Walaupun juga tidak ada batasan secara waktu yang pasti itu kapan sih era modern itu disebutkan begitu ya. Tahunnya mulai kapan? Tahunnya mulai kapan? Saya misalnya di dalam kajian ini menulis makalah ada kira-kira 8 kitab tafsir yang bolehlah diangkat sebagai contoh gitu ya, dari mewakili genre tafsir yang modern. Nah, tidak masuk di dalamnya misalnya tafsir yang disusun oleh Rashid Ridho gitu ya. Karena saya melihat ini sudah agak-agak kuno gitu, agak-agak mundur ke belakang gitu. Oke. Baik, Sabi. Ini karena kamera kita sudah siap. Oke. Kita pindah ke kamera yang lebih bagus, insya Allah. Untuk bisa dinikmati juga lebih bagus lagi, begitu ya. Sabi ya. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi mukadimah singkat begitu tentang tafsir modern yang hari ini akan kita bahas bersama, diskusikan insyaallah nanti sekitar 1 jam atau 1,5 jam begitu pada hari ini tentang definisi tafsir modern. Jadi ini tidak merupakan istilah baku begitu Ustaz ya. Iya. Tadi juga tidak ada tahdid tahunnya itu resmi. Tafsir modern itu dari mulai tahun sekian atau sampai nanti kapan waktu tertentu juga tidak ada begitu saja. Tetapi ini menjadi istilah khusus yang nanti akan kita bahas beberapa karya tafsir di zaman modern ini. Baik, Ustaz. Ini PDF-nya juga sudah siap, Bapak Ibu bisa tampilkan. Saya baca mukadimahnya dulu. Iya, siap. Nabda bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah tafsir modern sekedar penyebutan mudah dan sederhana untuk membedakannya dengan kitab-kitab tafsir klasik yang ditulis para ulama di masa lalu. Keberadaan tafsir modern ini sebenarnya tidak terlalu ketat dalam pembagian waktunya. Ya, bisa saja tafsir Al-Manar karya Rashid Ridho itu dimasukkan ke dalam jajaran tafsir modern. Meskipun penulis cenderung tidak memasukkannya dengan beberapa pertimbangan, misalnya biar tidak tercampur dengan tulisan sebelumnya terkait genre tafsir adabi ijtimahi begitu. Kita sudah banyak membahas tafsir Al-Manar ini gitu ya. Sedangkan tafsir Ibnu Asyur justru dimasukkan dalam tulisan ini selain karena belum pernah dibahas, juga masa hidup Ibnu Asyur yang lebih dekat ke zaman kita. Ibnu Asyur tuh lahir pada 1879 atau dalam kalender hijriahnya 1296. Namun usia beliau cukup panjang ya, dalam catatan sejarah beliau wafat tahun 1973. Lumayan kan? Yang lumayan lama di zaman kita ini. Salah satu ciri yang utama dari tafsir modern adalah sistematikanya yang umumnya sudah jauh lebih lengkap. Ini menjadi penting. Umumnya untuk setiap unsur penafsiran juga disematkan subjudul tersendiri sehingga memudahkan para pembaca untuk menelaah. Selain itu di dalam tafsir modern juga bisa disebutkan banyak sekali rujukan kepada kitab-kitab tafsir klasik yang pernah ditulis sebelumnya. Ini adalah keuntungan kita membaca tafsir modern, yaitu kita juga bisa sekaligus berkenalan dengan tafsir-tafsir klasik. Ya, jadi kira-kira itu ya keuntungannya. Pertama adalah kalau tafsir modern itu dia lebih lengkap. Karena dia kan makin kesini itu kan makin apa istilahnya, makin banyak kitab-kitab tafsir yang sudah pernah ada sebelumnya dan itu kemudian jadi rujukan juga.
Maka kalau kita baca kitab tafsir modern, sebutlah misalnya kita baca Dr. Wahbah Zuhaili ya, nanti kan kita bahas tafsir Al-Munir, maka automatically kita juga akan diperkenalkan, nah gitu, dengan kitab-kitab tafsir yang klasiknya, gitu. Kalau kita baca kitab tafsir klasik, kita malah nggak ketemu dengan tafsir modern ya, karena mereka hidupnya di masa itu. Belum ada, Belum ada. Tapi kalau orang yang zaman sekarang menulis kitab tafsir, dan mereka pasti akan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang sebelumnya, kita jadi dapat keuntungan di situ. Malah lebih lengkap kan, dalam arti begini, bisa saja misalnya kayak sebutlah misalnya Ali As-Sabuni. Okay. Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir atau Rawa'iul Bayan, kita juga akan bahas itu nanti. Di covernya, di kulit sampulnya kitab itu, kitab tafsirnya itu sudah menuliskan ini adalah petikan dari 7 kitab tafsir klasik, gitu. Jadi seolah-olah ya, yang sering saya katakan, ini ada taman bunga, ada begitu banyak bunga. Beliau kemudian memetik beberapa bunga lalu mengumpulkannya dalam satu vas bunga, ya, karangan bunga. Jadi beliau hanya mengumpulkan saja. Itu salah satu keuntungannya adalah kita jadi kenal banyak kitab-kitab tafsir yang klasik juga, gitu ya. Keuntungan yang lain dalam membaca tafsir modern adalah bahasa yang cenderung lebih akrab di telinga kita, yang menguasai bahasa Arab yang modern, ya kan. Begitu juga kalau dia kasih contoh-contohnya kan yang lebih aplikatif di zaman kita. Kasus-kasus yang diangkat pasti yang sesuai dengan kekinian, begitu ya. Nah ini lagi, tentu saja yang tidak akan pernah kita temukan dalam kitab tafsir klasik adalah foto wajah para penulisnya. Ya, kita nggak pernah lihat kan wajahnya Ibnu Katsir itu kayak gimana. Jadi kalau bilang tafsir Ibnu Katsir, paling-paling cuma sampulnya saja, cover bukunya. Tapi bagaimana penampakan orangnya kan kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau tafsir modern, beberapa di antaranya malah orangnya masih hidup sampai sekarang. Jadi bahkan kita bisa nonton videonya, kita bisa lihat fotonya. Bahkan ada beberapa yang kita bisa ketemu langsung. Saya misalnya sempat bertemu beberapa kali dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, walaupun sekarang beliau sudah wafat gitu ya. Tapi belum lama, baru beberapa tahun saja. Banyak di antara kita yang bisa ikut menyaksikan mereka sebagai the living Quran, gitu, sebagai tokoh Al-Quran yang hidup, gitu ya. Mufassir yang legendaris tapi masih hidup, the legend living, gitu kan. Jadi orang yang sudah melegenda, tapi biasanya kalau udah melegenda orangnya udah nggak ada gitu kan. Tapi ini masih hidup gitu, legenda yang hidup gitu, masih ada di tengah kita. Nah karyanya kita baca, orangnya kita ketemu, bahkan Dr. Wahbah Zuhaili itu saya minta tanda tangan. Wah, keren kan. Saya punya kitab tafsir Al-Munir, karya beliau, dan saya minta tanda tangan kepada beliau. Juga Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu saya minta tanda tangan. Istilahnya minta diijazahkan gitu. Nah itu kelebihannya kalau kita baca tafsir modern, kita bisa ketemu langsung dengan orangnya. Baik, Ustaz. Dalam tulisan ini juga Ustaz sengaja membatasi hanya 8 kitab tafsir modern saja, gitu, di luar yang berbahasa Indonesia, karena untuk tafsir modern berbahasa Indonesia itu ada tulisannya sendiri, gitu. Kemarin juga sudah kita banyak bahas, gitu, Ustaz ya. Ke-8, ini ada sedikit typo. Ke-8 kitab tafsir modern itu adalah aslinya 7, cuman kalau saya tambahin jadi 8 dan yang 7-nya belum sempat dikoreksi. Pertama adalah tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Yang kedua tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kemudian tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang keempat ada tafsir Rawa'iul Bayan sekaligus nanti Safwatut Tafasir, ini oleh penulis yang sama, Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Yang keenam ada tafsir Asy-Sya'rawi oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kemudian ketujuh Zahratut Tafasir oleh Syekh Abu Zahra. Dan yang kedelapan ada Adwa'ul Bayan karya Syekh Amin Asy-Syinkiti. Ini urut-urutannya masih belum sesuai dengan angka tahun hidup dan kematiannya ya. Ya ini karena baru tadi malam saya kejar tayang gitu ya. Jadi belum selesai seluruhnya, nanti masih harus diperbaiki ya. Sambil kita siaran begini, sambil dikoreksi aja. Jadi nanti kalau belah buku ini terbit, insya Allah istilahnya sudah dikoreksi pada acara kajian. Sudah didaras. Oke. Baik, kita bahas yang pertama Ustaz, yang tafsir Ibnu Asyur. Nah, ini tentang penulis.
Ada fotonya juga, Masya Allah, Ya. Ustaz ya. Ya. Beliau wafatnya baru tahun 1973. 73 itu sudah ada tustel berwarna. Iya. Ya, cuman saya menemukannya ini yang hitam putih fotonya. Oke. Ya, mungkin bisa juga di retouch dan kemudian bisa berubah jadi hitam putih. Ya, teknologi sekarang kan canggih ya. Foto-foto jadul yang sudah lama, yang sudah rusak, yang sudah bulukan tuh bisa di remake, dibikin ulang dan kemudian muncul dengan full color. Ya. Jadi tapi saya belum menemukan versi yang full colornya begitu ya. Ya kira-kira beginilah penampakan beliau. Walaupun beliau lahirnya juga udah lama banget ya, 1879 lahirnya dan kemudian wafatnya 1973. Wah, itu udah 73-nya saja sudah dari tahun 1900 sampai 1973 kan udah 73 tahun. Nah, itu kalau mundur ke belakang dikurangi lagi 79 itu hampir 21 tahun ya. Jadi 73 tambah 21 berapa itu? 94 ya. 94. Ya. Wafatnya di usia 94 tahun. Makanya ini walaupun lahirnya lebih lama tapi meninggalnya juga lebih lama ke arah sini gitu ya. Ini tafsir yang khas gitu dari kalangan saudara-saudara kita yang ada di daerah Maghrib ya, daerah Tunis dan sebagainya karena beliau memang lahir di sana. Oke, kita baca. Baik, nama lengkap beliau adalah Muhammad At-Tahir bin Muhammad ibn Muhammad At-Tahir ibn Ashur At-Tunisi. Beliau lahir pada tahun 1879 Masehi bertepatan dengan 1296 Hijriah dan wafat pada tanggal 13 Rajab 1973 ya, bertepatan dengan 1393 Hijriah di Tunisia. Ibnu Ashur termasuk ulama yang sangat produktif, terbukti dengan karya-karya yang beliau tulis dari berbagai macam disiplin ilmu seperti tafsir, maqasidus syariah, fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Beliau hidup sezaman dengan ulama ternama di Mesir yaitu Muhammad Al-Khadr Husain At-Tunisi yang menempati kedudukan Masyayikh Al-Azhar, imam besar Al-Azhar. Ya, pada akhirnya Muhammad Al-Khadr ditakdirkan oleh Allah menjadi mufti Mesir, sedangkan Ibnu Ashur sendiri menjadi syekh besar Islam di Tunisia. Sebelum menjadi syekh yang besar terkenal, beliau pernah mendapat kepercayaan menjadi qadhi, hakim di Tunisia yang kemudian diangkat menjadi seorang penentu fatwa keagamaan atau mufti di negara tersebut di Tunisia. Ya. Oke. Ini profil kitabnya. Ya, cukup banyak ya, berapa jilid itu? Ini 26 nih Ustaz, kalau yang terlihat, padahal ini belum selesai nih. Masih ada gambar selanjutnya itu. Yeah. Ya paling tidak 26 atau 27 lah begitu. Yeah. At-Tahrir wa Tanwir ini, Masya Allah. Bagaimana seseorang itu bisa menulis kitab tafsir setebal 26 jilid Ustaz. Yeah. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kesungguhan dan dari itu bukan satu-satunya karya beliau. Banyak sekali karya yang beliau tulis ya, termasuk maqasidus syariah. Ya, termasuk fikih, usul fikih dan banyak kitab-kitab yang lainnya saya tidak cantumkan di sini karena kita fokus pembahasannya pada tafsir ya. Oke. Baik. Kita baca lagi kitab tafsir milik Ibnu Ashur bernama At-Tahrir wa Tanwir ya. Tahrirul makna syadid wa tanwirul aql al-jadid fi tafsiril Qur'anil Majid. Panjang ya. Ada indah sekali namanya Yeah. ya. Secara tegas Ibnu Ashur mengatakan bahwa penulisan karyanya itu merupakan puncak keinginan beliau untuk menulis sebuah kitab tafsir yang mengandung kemaslahatan dalam hal duniawi maupun agama serta mengandung sisi kebenaran yang kuat yang mencakup ilmu-ilmu secara komprehensif serta mengungkap sisi kebalaghahan Al-Qur'an, menjelaskan percikan ilmu dan istinbat hukum darinya dan juga menjelaskan akhlak-akhlak yang mulia darinya. Pokoknya paket lengkap lah gitu ya. Menariknya lagi Ibnu Ashur itu menulis karyanya dengan merujuk kepada kitab tafsir klasik, itu yang saya katakan ya. Ada Al-Kasyaf dari Zamakhsyari, ada Al-Muharrar Al-Wajiz Ibnu Athiyah, ada Mafatihul Ghaib kayak Ar-Razi, kemudian Al-Baydawi, Al-Alusi, Al-Tibi, Al-Qazwini ya, dan seterusnya. Ya, bahkan juga At-Taftazani ya, dan yang lain-lainnya. Jadi ini kitab tafsir modern, tapi juga mengacu, merujuk gitu ya, juga menampilkan kutipan-kutipan dari kitab-kitab tafsir klasik gitu ya. Itu salah satu keuntungannya memang kalau kita baca tafsir-tafsir modern ini. Baik, itu secara umumnya begitu. Yeah. Tapi kalau pengen detailnya begitu, yang paling banyak beliau kutip adalah kitab Al-Kasyaf karya Zamakhsyari. Yeah. Meskipun beliau tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh
Zamakhsyari dalam kitabnya. Ya, oleh karena itu kitab tafsir ini banyak dijumpai penjelasan-penjelasan tafsir dari sisi linguistiknya yang merujuk tafsir Al-Kasyaf. Ibnu Asyur ini di Tahrir wa Tanwir memang terkenal sekali dengan dalamnya sisi kebahasaan yang beliau fokuskan begitu misalnya. Dalam pengantarnya Ibnu Asyur menyatakan dalam tafsir yang saya tulis ini saya fokuskan pada penjelasan tentang berbagai macam kemukjizatan Al-Qur'an serta mengungkap kelembutan sisi balaghah bahasa Arab dan uslub-uslub penggunaannya. Oh, Masya Allah, memang beliau sudah secara eksplisit menyebutnya. Dan juga saya menjelaskan hubungan ketersambungan antara satu ayat dan yang lain, munasabatul ayat. Selanjutnya beliau membagi mukaddimahnya hingga panjang lebar dalam 10 bagian. Ya, mukaddimahnya saja sudah 10 bagian. Sebelum bicara tafsirnya ayat per ayat, itu mukaddimahnya itu cukup panjang. Secara keseluruhan pengantarnya berisi tentang landasan pemikiran Ibnu Asyur tentang ilmu Al-Quran. Ke-10 mukaddimah tersebut antara lain mukaddimah pertama membahas tafsir dan takwil, mukaddimah kedua pembahasan tentang ilmu tafsir, ilmu bantu tafsir ya. Kemudian mukaddimah ketiga mengenai keabsahan tafsir selain bil ma'thur, sekaligus makna tafsir bir ra'i. Ya, mukaddimah keempat mengenai tujuan tafsir. Mukaddimah kelima asbabun nuzul, ulumul Quran semua. Iya. Ulumul Quran semua. Tentang qiraat, kemudian kisah-kisah dalam Al-Quran. Iya, ini ulumul Quran semua yang sudah kita bahas juga ini. Kemudian ke-8 tentang sesuatu yang berhubungan dengan nama-nama Al-Quran beserta ayat-ayat, surat-surat, tertib suratnya gitu. Ke-9 tentang makna global Al-Quran dan ke-10 tentang i'jazul Quran. Jadi memang begitu ya, seperti juga mukaddimahnya Ibnu Khaldun ya, bukunya itu banyak begitu kan, dalam arti jumlah jilidnya banyak dan sebagainya, tapi kita baca cuma mukaddimahnya saja, gitu ya. Ibnu Shalah juga begitu, ketika menulis banyak mukaddimahnya saja sudah jadi sebuah ilmu tersendiri, baru mukaddimah, belum isinya gitu, istilah baru pintu gerbangnya saja sudah luar biasa. Itu kira-kira kayak pengibaratan surga ya. Baru pintunya doang udah enak gitu. Ini belum sampai surganya nih, baru pintu gerbangnya aja udah kayak gini. Ya begitulah para ulama yang ilmunya itu kalau orang Jawa bilang mawut-mawut gitu. Saking penuhnya, saking banyaknya ilmunya sampai tumpe-tumpe kata orang Betawi. Jadi baru bikin mukaddimah saja ini sudah 10 bab begitu kan. Mana ada orang mukaddimah 10 bab? Di mana-mana mukaddimah tuh ya 2 halaman, 3 halaman lah sambutan gitu kan. Setelah itu langsung isi kan. Nah, ternyata memang beliau menggabungkan antara ulumul Quran dengan tafsir. Nah, inilah contoh karya ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi ada ilmu Al-Qurannya dulu, ya kan, dibahas panjang lebar, baru kemudian bicara tafsirnya. Ini kan sesuai dengan istilah yang kita gunakan baku sekarang. Prodinya apa? Prodinya ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, begitu. Baik. Itu kehebatan para ulama salaf atau ulama-ulama kita, Ustaz, bahwa mukaddimah saja itu sudah sangat berharga sekali begitu. Atau bahkan juga Imam Nawawi juga tidak kalah kerennya dalam menulis mukaddimah Al-Majmu'. Bahkan ada yang sampai menulis kitab khusus untuk mensyarah mukaddimah An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya. Masya Allah, baru mukaddimah saja. Oke, kita bahas selanjutnya tentang metode penafsiran Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Tafsir beliau ini menggunakan metode tahlili dan kecenderungan tafsir bir-ra'i. Dikatakan menggunakan metode tahlili karena beliau dalam menulis tafsirnya menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertera dalam mushaf. Kemudian beliau menjelaskan kata per kata dengan sangat detail mengenai makna kata, kedudukan, uslub, serta aspek-aspek lainnya yang sangat luas. Misalnya ketika menjelaskan lafaz Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah, beliau menghabiskan 14 halaman dengan penjelasannya yang sangat rinci dan dua luas. Kata ya, dua kata. Alhamdulillah itu 14 halaman. Allah. Gitu. Selanjutnya dikatakan memiliki kecenderungan tafsir bir-ra'i karena Ibnu Asyur dalam menjelaskan uraian tafsirnya banyak menggunakan logika, logika kebahasaan begitu sebenarnya. Selain itu secara eksplisit beliau mengatakan bahwa dalam menulis tafsirnya beliau ingin mengungkap sisi kebalaghahan Al-Quran yang sudah kita baca di mukaddimahnya. Sedangkan corak penafsiran tafsir ini merupakan tafsir adab al-ijtimainya. Yakni karya tafsir yang mengungkapkan ketinggian bahasa Al-Quran serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan di zaman. Ijtimainya di situ. Jadi mengangkat tema-tema kontekstual pada masanya beliau
dengan lingkungannya dan sebagainya, itu menjadi ijtimainya di situ. Kalau adabinya tadi dari sisi bahasanya memang beliau urai sebenarnya rupa, berarti memang beliau seorang adib ya, seorang yang sangat kuat kemampuan bahasa Arabnya. Karena kalau seorang mufasir nggak punya kemampuan bahasa Arab yang kuat, ya dia bukan mufasir ya. Paling-paling dia cuma penukil aja, nakal dari kata siapa, itu kemudian dinakal begitu, dibawa. Beliau banyak juga menakal dari tadi Al-Kasyaf itu, karena memang juga kekuatan bahasanya juga luar biasa gitu kan. Tapi beliaunya sendiri juga adalah orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab itu, sehingga apa yang istilahnya umpan lambung dari Al-Kasyaf itu di smash di untuk jadi poin ya, diselesaikan menjadi gol-gol yang cantik dan indah gitu. Jadi semakin mantap lagi gitu kan. Memang di situ rata-rata memang para mufasir itu, kalau yang saya coba titeni ya, dalam bahasa Prancisnya tuh titeni gitu ya. Itu rata-rata mereka udaba gitu, para pakar ya, pujangga gitu. Jadi sastrawan. Misalnya kemarin kita sudah bahas ya, seperti Prof. Buya Hamka ya kan, sastrawan. Said Qutb itu juga sastrawan juga itu. Jadi memang baca tafsirnya walaupun berjilid-jilid banyak itu, tapi enak kita gitu ya. Kayak nonton sinetron Cinta Fitri yang nggak habis-habis itu. Karena penggambarannya indah, bahasanya enak, jadi istilahnya public speakingnya itu berjalan gitu ya, bahkan hanya dengan pena, hanya dengan tulisan gitu. Nah, maka kita ini umat Islam ini sebenarnya sudah sangat besar anugerah yang Allah berikan pada kita. Warisan-warisan keislaman kita ini luar biasa sebenarnya. Baik Ustaz, kemudian kita bahas terkait langkah teknis ya. Adapun metode teknis atau langkah-langkah penulisan tafsir yang ditempuh oleh Ibnu Asyur ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Beliau menjelaskan nama serta spesifikasi Makki Madani sebuah surat. Nah, ini sudah sangat lazim. Nama suratnya, jumlah ayatnya, terus apakah dia Makkiyah, apakah dia Madaniyah, ya kan? Merujuk pada hadis, perkataan sahabat, tabi'in atau mufasir klasik seperti Al-Qurtubi, As-Suyuti dan sebagainya. Nah, itu kan tafsir bil ma'thurnya keluar juga kan di situ kan. Nah, misalnya ketika menjelaskan surat Az-Zumar, ya Ibnu Asyur mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya sumiyat surat Az-Zumar min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad rawa At-Tirmidzi wa Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israil. Nah, jadi beliau ya ini kalaupun beliau juga menggunakan tafsir bil ra'yi, tapi bil ma'thurnya enggak lepas juga. Jadi penggabungan memang, karena memang masing-masing punya keistimewaan gitu ya. Yang kedua, menguraikan tujuan-tujuan Al-Quran yang terdapat dalam sebuah surat. Ibnu Asyur di setiap awal penjelasan surat dalam tafsirnya ini menguraikan tujuan-tujuan yang terkandung dalam sebuah surat tersebut. Ini maksud-maksud umum begitu Ustaz. Ya, jadi ini tema besarnya surat ini apa ya? Nah, gitu. Tema-tema besar dari masing-masing surat. Jadi setiap memasukkan ada 114 surat. Itu semua dibuatkan tema-tema besarnya. Yang selanjutnya mengemukakan asbabun nuzul ayat, ya. Menjelaskan nama surat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ibnu Asyur mengungkap asbabun nuzul untuk ayat-ayat yang memang memiliki asbabun nuzul. Ya, dalam menjelaskan asbabun nuzul ini, beliau ada kalanya mengutip sebuah hadis dari Nabi atau kisah yang disampaikan oleh para sahabat. Ya, itu kan tafsir bil ma'thur itu. Ya kan? Asbabun nuzul itu tafsir bil ma'thur, karena nggak mungkin dikarang sendiri kan, nggak bisa direka-reka. Mungkin gini kali ya, enggak kan? Itu harus ada penjelasan persaksian langsung dari para sahabat. Betul. Nah, Yang selanjutnya menganalisis makna serta kedudukan kata dalam bahasa Arab. Nah, itu dia kekuatannya. Fokus utamanya tadi itu soal kemukjizatan Al-Quran dan kebalaghahan dari Al-Quran itu. Analisis kata per kata dan menjelaskan ketinggian nilai bahasa Al-Quran adalah metode yang paling sering digunakan oleh beliau dalam tafsirnya. Bahkan di setiap menjelaskan satu ayat, beliau tidak lepas dari analisis kata yang merupakan ciri khas dari tafsirnya itu. Memang ini kalau dulu kami belajar nahwu bersama Dr. Budiansyah di Lipia itu, beliau sangat merekomendasikan tafsir ini untuk untuk nahwunya kuat ya. Iya, meneliti secara kebahasaannya itu baca tahrir tanwir gitu Ibnu Asyur. Iya. Baik, ini berarti beliau nggak pernah rosip ya kalau nahwu ya. Contoh penafsiran beliau nih di ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Begitu Ustaz.
beliau menjelaskan nudiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi wasfihi fi halatin khasatin talabbasa biha hina nuzuli surah. Ini nanti ada terjemahnya enggak Ustaz? Atau langsung Baca aja dulu. Baik. Nggak ada terjemahannya. Wahia annahu lamma ra'al malak baina as-sama'i wal ardi fariqa min ru'yatihi faraja'a ila Khadijah faqala dathiruni au qala zammiluni fadathiruni ala ikhtilafir riwayat wal jam'u bainaha zahirun fadatharathu fanazalat. Ya ayyuhal muddaththir wa qad madha inda qawlihi ta'ala ya ayyuhal muzammil ma fi hadzal nida'i minat takrimati wat talattuf. Wal muddaththir ismun fa'ilun min tadaththara idza labisa dithar fa asluhu al mutadaththir udghimatit ta'u fid dali litaqarubihima fi nutqi kama waqa'a fi fi'lid da'a. Ya. Nah, ini penjelasannya, bukan terjemahnya. Baca aja penjelasan. Penafsiran Ibnu Masyur tentang Ibnu Asyur, tentang surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2 ini, penafsiran beliau yaitu Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu sifat yang khusus baginya yang berada di langit dan bumi. Kemudian malaikat meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi pulang menemui Khadijah dengan gemetar dan berkata dathiruni atau zammiluni. Ada yang mengatakan zammiluni fadathiruni gitu. Pada perbedaan riwayat yaitu panggilan yang mulia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terjemahan dari okay. Al-Mudaththir menjadi isim fa'il dari kata tadaththara yang berarti apabila memakai selimut. Ya, asal kata al-mudaththir adalah al-mutadaththir dengan mengidghamkan atau menghilangkan huruf ta yang menunjukkan kedekatan antara huruf ta dan huruf dal, ya, serta mempermudah dalam pengucapan lafalnya. Ya. Dalam penafsiran beliau pada surat Al-Mudaththir ini, beliau menyebutkan asbabun nuzulnya sebelum menafsirkan ayat. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kata per kata, yaitu lafaz ayat-ayat dan surat tersebut secara panjang lebar. Ya, di dalam penafsirannya tersebut juga terdapat munasabah surat, yakni surat Al-Mudaththir dan surat Al-Muzammil, di mana awal kedua surat tersebut terdapat nida yang ditujukan atau panggilan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu contoh ya. Nanti saya kasih juga contoh yang lain, tapi kita nggak usah baca lah. Nanti jamaah sekalian membaca sendiri dari buku PDF-nya ini. Ya, itu adalah contoh yang lain. Misalnya Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Muttaqin. Ya, agak panjang itu ya. Nah, kemudian kita langsung lompat ke setelah itu. Setelah itu juga ada Innama harrama alaikumul maitah. Ini menarik ya, tapi ayatnya panjang. Baca saja terjemahnya. Halaman 19. Baik. Ibnu Asyur dinilai. Ibnu Asyur dinilai sebagai ulama yang objektif. Ya, meskipun beliau menganut mazhab Maliki, beliau tetap menekankan budaya objektivitas dalam karya-karyanya. Sebagaimana diungkap di awal bahwa salah satu ciri penafsiran kontemporer adalah penafsiran non-sektarian, atau dengan kata lain, seorang penafsir itu tidak boleh terjebak dalam gungkungan mazhab atau kelompok tertentu. Ibnu Asyur memiliki mazhab Maliki. Beliau tetap, meskipun bermadzhab Maliki, beliau tetap berusaha objektif dalam karya tafsirnya. Barangkali inilah salah satu kontribusi Ibnu Asyur dalam pengembangan tafsir, bahwa seseorang penafsir sah-sah saja menganut suatu mazhab asalkan mengetahui dalil-dalil dari satu hukum atau satu pandangan dari mazhab yang dianutnya, serta selalu melakukan penelitian ulang dan memilih pendapat yang paling benar berdasarkan dalil-dalil yang ada. Salah satu sikap objektif yang ditunjukkan oleh beliau dalam tafsirnya adalah ketika mentarjih atau mengunggulkan mazhab yang berseberangan dengan mazhabnya sendiri. Beliau itu Maliki, tapi kadang-kadang dalam hal mentarjih pendapat yang bukan Maliki, malah Asy-Syafi'i gitu misalnya, atau Hanafi, atau mungkin Hambali gitu ya, itu kalau emang dia mau, dia tarjih aja. Ya emang ini memang semangat yang ada pada masa itu. Ya, semangatnya Rashid Ridho, semangatnya Muhammad Abduh dan sebagainya, yang kalau kita menilai dari sudut pandang yang berbeda, maka itu menjadi semacam kayak gerakan al-madhhabiyah, gerakan yang tidak peduli pada mazhab gitu ya.
melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah kalau lihat dari sudut pandangnya mereka bilang, oh kita nggak boleh terkungkung dan terjerat atau terikat pasrah bongkoan taklid buta kepada mazhab tertentu. Kita ini mujtahid, kita ini adalah orang yang berpikir bebas gitu kan. Jadi itu memang itu menjadi diskusi yang cukup panjang ya. Kapan waktu nanti kita akan bahas tentang sudut pandang yang berbeda ya. Di satu sisi di masa itu, di masa Muhammad Abduh dan seterusnya itu lagi ada semangat untuk tajdid, pembaharuan. Pembaharuan itu dalam bahasa sederhananya adalah nggak usah bermazhab gitu. Jangan terikat dengan mazhab-mazhab fikih yang ada. Berontaklah gitu intinya. Nah, At-Tahrir ini juga rada-rada berontak juga dari usul fikih dan sebagainya untuk istilahnya mereka mengkaji ulang istilahnya apa-apa yang dianggap sudah baku, yang sudah matang, yang sudah gosong dari 14 abad perjalanan keilmuan umat Islam, wabil khusus dalam masalah fikih dan usul fikih gitu ya, untuk merombak apa yang sudah ada sesuai dengan maunya dia gitu kan, dengan mengatasnamakan at-tajdid atau gerakan pembaharuan, atau istilahnya Ibnu Asyur adalah at-tanwir. At-tahrir wa tanwir itu maknanya kemana? Tahrir itu membebaskan. Apa yang mau dibebasin coba? Dari tumpukan belenggu mazhab. Nah begitu. Jadi ini yang kesel pastinya orang-orang Tunis pastinya. Kenapa? Ente itu ya orang Tunis dengan mazhab Maliki, tapi kenapa kok dalam tafsir ente malah nggak menangin kita, malah menangin yang Syafi'i gitu misalnya. Nah, itu yang dikatakan dengan tahrir gitu kan. Tapi kebebasan ini oleh mereka, oleh para pendukungnya, itu kemudian diwarnai, diberi ornamen yang indah dan disebut dengan istilah, oh ini bukan sekedar bebas, ini adalah tanwir. Apa? Ini memberikan pencerahan. Berarti selama ini nggak cerah dong? Iya, selama ini nggak cerah. Selama ini terbelenggu dong? Iya, selama ini terbelenggu. Nah itu ada benturan memang di situ. Benturan antara gerakan tajdid yang cenderung untuk meninggalkan mazhab-mazhab fikih yang ada, untuk bikin lagi dari mula sesuai dengan selera, dengan yang mempertahankan itu semua. Ngapain kita pakai bongkar-bongkar apa yang sudah ada? Ibaratnya makam udah jadi, kenapa dibongkar-bongkar gitu kan? Anda kalau mau beristihad aja dalam bidang-bidang yang belum dibahas oleh para ulama. Kenapa yang sudah ada malah dirusak begitu ya? Nah, itu perdebatannya memang cukup panjang. Contohnya adalah ketika beliau menjelaskan kata al-maitah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 di atas ya. Itu kan innama harrama alaikumul maitah gitu ya. Setelah menjelaskan keharaman memakan bangkai binatang, Ibnu Asyur masuk kepada penjelasan penggunaan kulit binatang. Ibnu Asyur menguraikan pendapat 4 mazhab ya. 4 mazhab yaitu Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kulit bangkai binatang itu tidak bisa suci meskipun disamak, sudah dibersihkan dengan bahan yang pekat ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kulit binatang itu bisa suci apabila dibersihkan atau disamak kecuali kulit babi dan anjing, gitu kan. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kulit bangkai itu bisa suci asal dibersihkan kecuali daging babi saja gitu ya. Pendapat Imam Abu Hanifah ini disandarkan pada sebuah hadis dari Az-Zuhri, sedangkan yang lain tidak ada sandaran hadis lain. Di akhir penjelasannya, Ibnu Asyur mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat dari keempat mazhab tersebut adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Bukan pendapat yang mana beliau itu dilahirkan di Tunis sebagai orang yang bermazhab Maliki. Nah, ini kalau ketahuan sama kiai-kiai setempat dia diomelin itu. Enak aja lo bela-belain orang lain gitu ya. Nah, sedangkan pendapat yang lain tidak ada dalil hadisnya ya. Jadi kata Ibnu Asyur ini ciri khas ya, ciri khas para pembaharu itu adalah kembali pada Quran dan Sunnah, zahirun nas, zahirul ayat, zahirul hadis gitu. Nah, beliau menganggap bahwa pendapat para ulama Malikiyah itu nggak bisa dipakai, kenapa? Mana nggak ada hadisnya gitu. Nah, lalu dan ini ciri khas di seluruh dunia, gerakan-gerakan tajdid itu pasti akan merujuk kepada nasnya hadis atau nasnya Quran. Nah, dalam hal ini kata beliau, kenapa beliau merojihkan pendapat mazhab Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah ternyata satu-satunya yang pakai hadis. Yang lain nggak pakai hadis, cuma dianggap pakai ro'yu saja gitu kan. Walaupun nanti kalaupun mau diteliti lebih jauh, kenapa misalnya Asy-Syafi'i tidak pakai hadisnya Abu Hanifah? Bisa saja, kan do'if. Misalnya kan begitu ya. Nah, itu kan lebih panjang lagi. Oleh karena itu maka perdebatan seperti ini sebenarnya tidak perlu sih diangkat begitu, karena setiap mazhab ketika mereka mentarjih itulah puncak prestasi mereka masing-masing, dan tidak perlu apa yang sudah diistihadkan oleh para ulama itu kemudian dinakad atau bukan dinakad ya, atau istilahnya digugurkan gitu dengan
pendapat yang lain. Biarkan saja masing-masing ijtihad itu sudah jadilah dia dengan warna-warninya itu ya, dan kita mengaguminya saja gitu ya. Tapi misalnya ada seorang ulama kemudian dia secara pribadi saya cenderung pada ini pada itu, nggak masalah. Yang jadi masalah ketika dia mengagumi lalu menjelekkan atau menyalahkan semua pendapat yang lain yang menurut dia nggak cocok gitu ya. Oke. Jadi tidak hanya dari sisi kebahasaan, tapi beliau juga banyak menyinggung tentang sisi hukumnya, Ustaz ya. Ya karena beliau juga ahli usul, ahli maqasid dan seterusnya kan gitu. Oke. Kita bahas poin selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari tafsir Tahrir wa Tanwir ini karya Ibnu Asyur. Di antara kelebihan tafsir ini adalah bahasan dari kata-kata Al-Quran yang sangat luas dan terperinci. Ya, pembahasan di dalamnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada dalam Al-Quran. Apabila ayat tersebut berhubungan dengan ilmu fikih, maka Ibnu Asyur menjelaskan permasalahan fikih beserta perbincangan ulama mengenainya. Ibnu Asyur dalam membahas masalah fikih biasanya menguraikan semua pendapat ulama dan kemudian memilih yang paling kuat berdasarkan dalil yang beliau ajukan begitu. Selain itu, tafsir ini memiliki kelebihan dalam hal pembahasan tentang keindahan susunan bahasa Al-Quran. Ibnu Asyur juga seringkali mengaitkan bahasannya dengan masalah akhlak. Hal ini menjadikan tafsir ini sebagai pedoman bagi manusia dalam berakhlak baik dengan Tuhan, manusia, atau serta sesama makhluk hidup di sekitarnya. Nah, sekarang kekurangannya. Tadi kelebihannya. Sedangkan kekurangan dari karya tafsir ini sama dengan karya tafsir dengan metode tahlil lainnya yang terkesan bertele-tele. Penjelasannya terlalu melebar sehingga poin yang ingin disampaikan tuh justru kadang sulit ditangkap gitu. Kitab ini sangat cocok untuk kalangan yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup memadai untuk keperluan akademis. Untuk masyarakat awam, kitab ini akan terasa sulit dipahami dan tidak praktis karena penjelasannya terlalu luas. Tapi emang itu polemik ya. Artinya begini, kalau kita bikin yang wajiz, yang singkat, sebagian pada ribut. Ini kok singkat banget, nggak ada penjelasannya. Begitu dibikin yang tahlili, yang luas, ini keluar. Ini bertele-tele, yang nggak penting kok malah masuk di sini gitu kan. Jadi agak susah kan. Oleh karena itu, saya melihat begini Ustaz Wildan. Di Kementerian Agama, insya Allah hari ini kita mau ke Lajnah ya. Betul. Itu mereka menerbitkan dua. Gitu. Ada tafsir wajiz, ada tafsir tahlili. Jadi kalau ada yang komplain gitu ya, ini kenapa pendek banget? Itu ada yang tahlili gitu. Terus baca tahlil ini kok kenapa panjang banget? Itu ada yang wajiz gitu. Tidak ada celah untuk dikritik gitu. Iya, karena sudah dikritik mungkin sebelumnya kan, bikin aja dua sekaligus dan itu ditampilkan bersama-sama. Jadi dalam aplikasi Android-nya, Ustaz Wildan, saya sudah menginstal nih aplikasi Android. Jadi tafsirnya Kementerian Agama itu sudah bisa kita akses di di dalam HP kita. Jadi nggak usah beli kitabnya, nggak usah beli bukunya. Jadi di HP kita, nah ini saya kasih contoh. Saya sudah menginstal, jadi ada aplikasi Android-nya. Saya sendiri belum itu Ustaz ya. Belum ya. Nih Quran Kemenak. Quran Kemenak. Bukan Quran Kemenak, apa ya? Ya ini dia. Ini tampilannya kayak gini. Mungkin bisa dilihat ya. Nanti share screen. Ini aplikasi Android. Jadi di sini sudah ada tafsir. Kemudian kalau saya klik tafsirnya, di sebelah kiri ada tulisan tafsir tahlili. Sebelah kanannya adalah wajiz. Jadi tahlilinya ini wajiznya. Oke. Nah, tinggal diklik aja tahlili. Mau versi yang panjang atau versi yang pendek gitu. Ya. Jadi palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Begitu. Jadi itu salah satu keunggulannya ketika sudah masuk dalam aplikasi. Sehingga mau yang panjang, mau yang pendek, mau yang mana dan sebagainya orang nggak bisa mengeluh gitu ya. Dan saya sendiri di dalam aplikasi atau bukan aplikasi ya, di website Rumah Fikih Indonesia juga saya bikin kayak gitu. Jadi ini mungkin saya akan berikan contoh bagaimana di Rumah Fikih Indonesia juga kita bikin tafsir itu. Ya, saya menggabungkan dua tafsir. Ini misalnya, ini surat Al-Fatihah. Kalau saya klik surat Al-Fatihahnya ini, keluarlah Al-Fatihah, lalu kemudian ada artinya, terjemah. Nah, ketika terjemah ada 3 ini. Ada tafsir Kemenak, ada tafsir Rumah Fikih, dan rujukan kitab tafsir lainnya, begitu. Ya, jadi saya masukkan 2 ya. Yang Kemenak
ya tadi itu, ini sudah tafsir tahlili dengan al-wajiznya ada di sini kan, yang kemenaknya. Kemudian kalau yang rumah fikihnya ini, nah, ini tinggal dipencet aja. Nah, jadi ini panjang ya, maka biar nggak bosen itu, tinggal dipencet begini, dia kayak akordeon, ngeringkes gitu ya. Jadi yang dilihat kalau cuman mau lihat apa istilahnya judul-judul besarnya itu ada, tapi kalau mau lebih dalam lagi tinggal diklik masuk ke dalam. Wah, mau lebih dalam lagi, klik lagi masuk ke dalam lagi, klik lagi masuk ke dalam lagi. Jadi kalau bosen men-zoom in, kita zoom out saja, gitu kan. Nah itu kelebihannya kalau kita sudah pakai perangkat gitu. Kalau pakai buku, ya tadi itu tafsir At-Tahrir, ya tadi alhamdulillah 14 halaman. Itu kan bosen gitu kan. Nah mestinya tadi, jadi dia buatkan juga yang wajiznya gitu. Kayak Dr. Wahbah Zuhaili itu menarik tuh. Beliau sudah bikin yang wajiz, juga ada yang yang basitnya, dan ada juga tafsir yang tahlilinya yang besar. Nah itu kalau bisa dijadikan satu paket gitu ya. Kalau mau yang wajiznya ini, kalau mau yang lebih panjangnya ini, kalau yang panjang banget tuh ini, tinggal diklik aja, itu udah jadi satu kesatuan. Dan uniknya adalah dalam satu HP kita ini, kitab tafsir ada ratusan itu yang bisa kita bisa kita akses gitu ya, kayak gitu. Baik, itu termasuk kekurangan yang pertama dan kekurangan umum dari kitab-kitab tafsir tahlil itu bagi sebagian kalangan bertele-tele, terlalu panjang gitu sebenarnya. Ya. Kekurangan lain dari tafsir karya Ibnu Asyur adalah banyak kutipan-kutipan hadis yang tidak disertai dengan penyebutan kualitas hadis. Sehingga hadis-hadis yang dijadikan rujukan itu masih perlu dilihat kembali apakah hadis tersebut berkedudukan sahih atau dhaif atau lain sebagainya. Berarti ini peluang Ustaz Wildan. Kalau antum mau ngambil gelar S3 doktor, antum bisa takhrij saja hadis-hadis yang digunakan oleh Ibnu Asyur. Tadi kan Ibnu Asyur membela Abu Hanifah ya. Karena dianggap, wah itu dalilnya jelas tuh ada hadisnya. Tapi coba dicek hadisnya sahih apa enggak, begitu. Jadi nanti bisa jadi lebih lengkap lagi ya pembahasan di dalam tafsirnya itu. Baik. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya ini soal kontribusi tafsir Ibnu Asyur dalam pengembangan tafsir secara umum. Jika dilihat dari perkembangan tafsir di era kontemporer, karya beliau ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Dengan gayanya yang khas, tafsir ini menyumbang beberapa pemikiran yang cukup inovatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Mustaqim dalam karyanya Epistemologi Tafsir Kontemporer, bahwa paradigma tafsir kontemporer meniscayakan kritisisme, objektivitas, dan keterbukaan bahwa produk penafsiran itu tidaklah kebal dari kritik. Unsur-unsur ini tadi tuh ada dalam At-Tahrir wa Tanwir begitu saja, ada unsur kritisisme, objektivitas gitu, dan bahkan keterbukaan dengan pendapat-pendapat yang lainnya begitu. Baik. Kita loncat aja langsung ke tafsir Al-Maraghi. Baik. Ini karya tafsir yang kedua, yang tafsir Al-Maraghi. Ini ada foto beliau, insyaallah. Saya agak kebingungan mencari judulnya, tapi ternyata begitu saya lihat memang di covernya tulisannya memang tafsir Al-Maraghi dan tidak ada namanya begitu. Wallahu alam kenapa kok tidak ada namanya. Biasanya nama kitab tafsir itu ada ya. Walaupun disebut tafsir Ibnu Asyur, tapi Ibnu Asyurnya sendiri memberi nama kan At-Tahrir wa Tanwir gitu ya. Tapi Al-Maraghi ini saya mungkin belum ketemu aja ya. Karena ini pembahasannya baru singkat gitu, baru awal. Baik. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi. Kadang-kadang nama tersebut diperpanjang dan kata Bait, sehingga menjadi Ahmad Mustafa Al-Maraghi Bait. Al-Maraghi lahir di kota Marogoh, provinsi Suhaj, sebuah kota di tepi barat Sungai Nil, sekitar 70 km sebelah selatan kota Kairo, pada tahun 1300 Hijriyah atau 1883 Masehi. Orang klasik juga ya. Kalau dengan Ibnu Asyur lahirnya tadi berapa? 79. Ini 1883. Hampir satu zaman lah. Sezaman. Ya, nama kota kelahirannya inilah kemudian melekat dan menjadi nama belakang atau nisbah bagi beliau. Ini berarti nama Al-Maraghi bukan monopoli bagi dirinya dan keluarganya saja gitu. Karena dalam keluarganya itu banyak ulama.
ada 4, 5, 6 ulama yang semuanya menggunakan nama Maroghi. Al-Maroghi. Dan beliau juga Maroghi juga. Nah, makanya bingung. Bahkan di antara saudaranya ada juga yang mufasir. Menulis tafsir juga. Makanya tafsirnya Al-Maroghi juga kan. Nah, kita jadi bingung nih Maroghi yang sebelah mana nih ya kan. Nah, kalau yang beliau ini namanya Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Itu berarti yang itu gitu ya. Oke. Baik. Mereka ini ya murid dari dua ulama besar yang terkenal pada zaman pembaharuan, yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Jadi ya tentu ide-ide yang dibawanya tidak lepas dari tafsir adabi ijtima'i, kemudian juga tidak fanatik mazhab gitu ya, dan seterusnya lah gitu. Baik, pada tahun 1897 Masehi, beliau menempuh kuliah di dua universitas sekaligus, Universitas Al-Azhar dan Universitas Darul Ulum. Ya, keduanya terletak di Kairo. Saya kira Darul Ulum Setiabudi Kuningan ini. Ya memang kita dapatnya dari sana juga. Dan yang di Mekah, ya itu juga Darul Ulum juga. Ya, berkat kecerdasan yang luar biasa, beliau mampu menyelesaikan pendidikan di dua universitas itu pada tahun yang sama, yaitu 1909 Masehi. Ini ada dua faktor ya, kenapa orang Mesir tuh kalau kuliah bisa 2, 3 sekaligus itu dan lulusnya bareng. Dua faktor, oke. Pertama, free. Oke. Pendidikan di sana free. Jadi yang penting mau aja. Kalau di kita kan, kalau bilang, ayo kuliah S2, S3, waduh nyari beasiswa dulu deh, gitu kan. Jadi ribet beasiswa. Kalau di sana ada juga kampus-kampus yang berbayar, tapi ketersediaan dana beasiswa itu murah-mareh gitu di sana itu. Banyak gitu, hampir semua lembaga, institusi dan sebagainya itu menawarkan beasiswa kepada para pembelajar yang ada di sana gitu ya. Jadi gratis. Al-Azhar udah pasti gratis. Yang kedua, ini budaya belajar mereka sejak kecil tuh sudah canggih. Ya misalnya Al-Azhar itu kan Al-Azhar kan bukan cuma kampus ya, tapi juga ada yang madrasahnya. Mulai dari TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah begitu kan. Nah itu mereka cara mendidik anak-anak itu sudah super sekali begitu. Jadi katakanlah Ibtidaiyah itu sudah hafal Quran gitu. Ibtidaiyah sudah hafal Quran sehingga sampai hari ini di Mesir itu ya, cerita banyak orang gitu ya, bahwa orang Mesir sendiri kalau di Al-Azhar itu dibedakan dengan orang yang bukan Mesir. Standar difficulty levelnya itu kalau orang main game itu beda. Tingkat kesulitannya itu dibikin beda. Jadi gini, pertama orang Mesir sendiri itu standar yang paling bakunya. Kemudian di bawahnya itu orang Arab non Mesir. Karena kalau non Mesir itu pasti kurang pintar gitu istilahnya gitu kan. Maka standar kesulitannya itu lebih diturunin lagi. Nah yang ketiga non Mesir non Arab. Ya kita nih orang Indonesia gitu kan. Nah kita nih orang Indonesia untungnya apa? Dibandingkan dengan semua negara yang non Arab di seluruh dunia, basic pendidikan kita, pesantren kita di Indonesia itu nomor 1. Maka orang Indonesia kalau di depan orang yang segenre ya, Malaysia, Brunei gitu-gitu semua, kita nomor 1. Orang Malaysia tuh udah belajar pagi sore siang malam, pagi sore siang malam. Orang kita nih main bola gitu ya. Begitu ujian, nilainya gedean orang kita daripada orang Malaysia. Karena basicnya sudah kuat. Tapi itu kalau diadunya dengan sesama yang segenre. Coba diadu dengan yang Arab atau diadu dengan yang Mesir asli, nah udah plek-plek gitu kan. Nah karena begini, kita nih kalau antum masih ingat ya waktu kuliah di LIPI ya, kewajiban menghafal Quran tuh berapa banyak sampai lulus? Iya, 1 semester 1 juz. Berarti 8 semester kan 8 juz, ya kan? 8 juz. Al-Azhar itu syaratnya sama, 8 juz juga. Cuman bedanya adalah, ini buat yang non Mesir dan non Arab ya, yang Indonesia. Cuman syaratnya begini, 8 juznya itu diujinya ya sesuai dengan tingkatnya. Kalau dia istilahnya kan tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu kan. Kalau dia tingkat 4, berarti 8 juz itu dites. Kalau kita di LIPIA kan enggak. Kita semester berapa nih? Semester 5. Yang dites ya juz 5 aja. Juz yang sebelumnya tidak gitu kan. Nah itu kelemahannya. Tapi karena itu dianggap sulit gitu ya, akhirnya Al-Azhar menurunkan lagi. Sekarang bukan 8 juz, cuma 4 juz. Jadi bukan 1 semester, 1 tahun, 1 tingkat. Itu cuma 1 juz. Jadi dia kuliah 4 tahun, itu cuma 4 juz aja. Nah, lebih hebat kita anak LIPIA ini. Kenapa? 8 juz kita ini kan gitu ya.
Bagaimana dengan yang sana, yang orang Mesir aslinya? Oh, kalau orang Mesir aslinya 30 juz. Itu syarat masuknya loh, syarat diterimanya, bukan syarat per semesternya itu. Syarat diterimanya harus sudah 30 juz. Kenapa? Tidak akan masuk Al-Azhar kecuali dulu TK-nya, SD-nya, apa namanya, ibtidaiyah dan sanawiyahnya gitu. Itu dari madrasah Azhar juga, yang mana kurikulumnya sudah bagus begitu kan. Nah, kalau orang dari kecilnya sudah di Al-Azhar gitu kan, maka untuk kuliah di Al-Azhar pada masa berikutnya itu satu hal yang mudah-mudah saja, tidak pakai termehek-mehek, tidak tergagap-gagap gitu kan. Bahkan kalau udah terbiasa, dia bisa kuliah 2, 3 dan sebagainya. Dosen-dosen kita di Libya yang orang Mesir kan kadang-kadang suka aneh ya, dia dokter tapi dia doktor. Nah, begitu kan. Nah itu apa, budaya pendidikannya itu luar biasa tingginya ya, walaupun ya itu nggak semuanya gitu ya, sebagiannya kayak gitu ya yang bagusnya, tapi yang kualitas ancurnya juga ada juga, yang 30 tahun kuliah di Mesir nggak pulang-pulang dan nggak lulus juga gitu banyak gitu ya, yang pulang bukan bawa apa namanya, bukan bawa ilmu tapi malah bawa dagangan juga ada juga sih seperti itu. Jadi ya tergantung kembali ke orangnya juga sih, cuman kalau mau jadi orang pinter di sanalah tempatnya, dan kalau mau jadi orang yang cuman kerjanya yal abda iman juga di sana juga tempatnya. Kita balik lagi ke kisah beliau Al-Maraghi. Dari dua universitas itu, beliau menyerap ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Muhammad Abduh, Muhammad Buhaid Al-Muti'i, kemudian Ahmad Rifai Al-Fayyumi, kemudian ada Husain Al-Adawi. Beliau-beliau ini memiliki andil besar dalam membentuk bangunan intelektual Al-Maraghi, lulus dari dua universitas itu. Al-Maraghi mengabdikan diri sebagai guru di beberapa madrasah. Tak lama setelah itu beliau diangkat sebagai direktur Madrasah Muallimin di Fayyum. Ya. Al-Fayyumi itu nama daerah ya, Fayyum. Gitu ya. Kemudian pada tahun 1916 sampai 1920 Masehi beliau didaulat menjadi dosen tamu di Fakultas filial di Universitas Al-Azhar di Khartoum, di Sudan. Khartoum, Sudan. Ya. Al-Maraghi menetap di Helwan, sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 km sebelah selatan kota Kairo, hingga meninggal dunia pada usia 69 tahun. Ya, atas jasa-jasa beliau ini namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota tersebut. Ya. Jadi antum kalau misalnya nanti bisa nulis tafsir itu di Jakarta ada nama itu, Jalan Wildan gitu. Profil tafsir, ya, tafsir beliau ini salah satu dari karya-karya Al-Maraghi yang fenomenal. Karyanya itu menjadi salah satu kitab tafsir modern yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Ini tafsir Al-Maraghi. Ini kalau dari kitab yang kita tampilkan cetakan DKI ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jilid. Ya. 10 jilid ya. Iya. Atau ada 30 jilid dalam 10 buku begitu tulisannya begitu. Atau itu 30 juz begitu. Sebuah penafsiran yang menitik beratkan penjelasan Al-Quran pada segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayatnya untuk memberikan kepada satu petunjuk dalam kehidupan, kemudian merangkaikan pengertian ayat dan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia. Banyak ahli tafsir yang melihat percikan-percikan tafsir Al-Manar yang disusun oleh dua ulama besar awal abad 20 ya dalam tafsir Al-Maraghi ini, terutama dari sisi modernitas pemikirannya, yakni yang menghubungkan ajaran-ajaran agama dengan kehidupan modern dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban, ya, kehidupan modern serta apa yang bernama kemajuan. Ya. Jadi memang di masanya itu umat Islam itu sedang mengalami masa yang kita sebut dengan kekalahan secara psikologis gitu ya dari dunia barat. Mereka terbelakang, mereka mundur, mereka merasa inferiority, ada istilahnya inferiority complex gitu ya, merasa inferior, merasa menjadi warga kelas 2, karena juga hampir semua negeri Islam kan dijajah pada saat itu. Yang diunggulkan adalah pemikiran barat, filsafat barat dan sebagainya begitu. Nah, peranan dari para mufassir ini termasuk Rashid Ridho, kemudian Abduh dan juga Al-Maraghi adalah ikut membantu membebaskan dari belenggu-belenggu seperti itu dan ingin menegaskan bahwa Islam itu adalah solusi, Islam itu adalah jawaban dari segala masalah yang ada dan dikaitkan dengan sains biasanya. Oh, Islam itu sesuai dengan sains loh, maka banyak penafsiran ayat-ayat saintifik di masa itu ya, intinya ingin mengembalikan supremasi
dan kepercayaan masyarakat Islam terhadap agamanya sendiri, biar kita betul-betul bangga dengan agama kita gitu seharusnya. Itu semangat yang melatar belakangi di masa-masa tersebut gitu ya. Ya sekarang sudah berubah tentu. Jadi agak lucu juga kalau semangat yang ada di masa lalu itu kemudian masih aja dibawa di masa sekarang, karena zaman sekarang Islam sudah tidak inferior lagi. Islam sudah liyudhhirahu 'ala dini kulli, sudah menjadi luar biasa, bahkan sudah kelewatan malah gitu ya. Baik. Kita bahas selanjutnya tadi, latar belakang penulisan tafsir ini. Tafsir Al-Maraghi merupakan karya besar dari hasil jerih payah dan keuletan sang penulis dalam menyusunnya selama kurang lebih 10 tahun. Yakni dari rentang waktu antara 1940 sampai 1950 Masehi. Tafsir Al-Maraghi pertama kali diterbitkan 1951 di Kairo, Mesir. Latar belakang penulisan tafsir ini adalah karena terdapat beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau mengenai kitab tafsir apa yang mudah dipahami, bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipelajari dalam waktu singkat gitu. Hal tersebut disebabkan masyarakat masih sulit dalam mempelajari Al-Quran, sementara kitab-kitab tafsir yang sudah ada itu masih sulit dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, kitab-kitab tafsir juga dibumbuhi dengan cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran. Ya kan banyak hikayat itu ya, hikayat-hikayat yang lebih mengangkat pada tema-tema, ini tafsir klasik maksudnya ya, tema-tema yang apa istilahnya kayak rada-rada hayal begitu. Ya karena apa? Karena mungkin mengangkat masalah karomahnya seorang wali dan sebagainya kan. Jadi ini nggak ilmiah banget sih ya, banyak orang pada mengeluhkan hal itu. Nah untuk menjawab itu maka beliau ya udah sini saya tulis deh kalau gitu ya, kalau ada pada nyari-nyari kitab tafsir apa yang bagus. Nah itu bagus ya, jadi orang bertanya dan beliau kemudian memberikan solusinya adalah beliau menulis. 10 tahun lah akhirnya kemudian jadi itu kitab tafsir. Ya, berdasarkan persoalan tersebut, Al-Maraghi merasa terpanggil untuk menulis sebuah kitab tafsir yang sistematis, mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif. Menurut sebuah sumber, ketika beliau menulis tafsirnya ini, beliau hanya beristirahat selama 4 jam sehari. Jadi dari 24 jam, kerjanya itu 20 jam. Yes. Yang istirahatnya cuma 4 jam. Ngebut itu berarti kan. Dalam 20 jam yang tersisa dia menggunakan untuk mengajar dan menulis. Ketika malam telah bergeser pada paruh terakhir kira-kira pukul 3, Al-Maraghi mulai aktivitasnya dengan sholat tahajud dan sholat hajat. Dia memanjatkan doa untuk memohon petunjuk Allah. Setelah menjalankan qiyamul lail, dia kemudian menulis tafsir ayat demi ayat. Pekerjaan itu diistirahatkan ketika berangkat kerja. Nah, jadi dari jam 3 itu ya tahajud gitu kan, kemudian sholat subuh gitu, itu dihajar terus sampai jamnya harus berangkat kerja. Itu kalau saya pikirkan di zaman kita sekarang itu masuk akal. Kalau buat kita ya orang Indonesia di Jakarta itu sudah bangun sebelum subuh kayak kita sekarang nih. Tapi kalau saya bayangkan di masa itu di Mesir itu bertentangan dengan adat istiadat. Kenapa? Karena orang Mesir itu bangunnya zuhur. Mereka biasa tidur pagi karena biasanya malam tuh begadang. Makanya kan kebudayaan Mesir yang jelek yang kadang-kadang kebawa oleh alumninya sampai di sini adalah apa? Mereka hidup dengan jam tayang Mesir gitu. Jadi orang Mesir itu tidak akan tidur kecuali dikit lagi azan subuh atau nungguin azan subuh gitu. Dan kemudian paginya itu ba'da subuh tidur sampai asar gitu. Nah itu budaya Arab secara keseluruhan dan biang keroknya adalah orang Mesir gitu kan, sangat tidak produktif hidupnya itu. Jadi udah gitu apa setelah itu ngobrol di warung-warung kopi ya kan, minum teh seharian, ngobrol cerita panjang lebar, begadang semalaman, tidak produktif sama sekali. Nah Syekh Maraghi ini sangat yukhariqul adah, sangat bertentangan dengan adatnya orang Mesir. Kenapa? Hidupnya sangat produktif. Kita tahu ya, kalau di Mesir itu segala macam birokrasi itu semua adalah bukroh gitu. Bukroh itu besok, ditunda, besok. Besoknya itu bisa 2 tahun gitu. Ya, jadi apa namanya? Seperti kata Muhammad Abduh gitu. Saya ke Perancis, saya lihat Islam walaupun saya nggak ngelihat orang Islam, tapi di negeri saya sendiri ya umat Islamnya banyak, tapi saya nggak ngelihat Islam di Mesir. Kenapa? Ya buang waktu aja kerjaannya. Nah, Maraghi ini termasuk orang yang tidak sesuai dengan budaya orang Mesir pada umumnya.
beliau sangat efektif hidupnya, ya. Sebelum berangkat kantor sudah nulis gitu. Lalu beliau ngajar kan, karena beliau dosen ngajar, nah pulang udah nulis lagi dan seterusnya. Pulang kerja tidak langsung melepas lelah sebagaimana orang lain. Aktivitas tulis menulisnya yang terhenti dilanjutkan, kadang sampai jauh malam. Jadi efektif ya. Dia tidak mengosongkan waktu. Jadi gini, saya mau gini deh, mau mengosongkan waktu, mau nulis deh kapan gitu ya. Terus berhenti dari segala macam aktivitas. Oh enggak. Beliau memanfaatkan waktu-waktu yang kurang produktifnya untuk menulis. Jadi sebelum berangkat ngantor kerja dia sudah belajar, sudah menulis, dan pulang dari kantor bukannya berleha-leha nonton TV dan kemudian ngobrol sepanjang malam gitu, enggak, tapi menulis lagi. Jadi kalau di masa itu orang kayak gitu nggak bisa bergaul itu, nggak punya teman. Kenapa? Ya nggak ada sosialisasinya. Beliau menulis aja kerjaannya. Dan ternyata itu bukan setahun 2 tahun, 10 tahun. Sampai akhirnya terbit sebuah karya tahun 51, ya itu Tafsir Al-Maraghi. Jadi setiap karya tafsir yang kita lihat di toko buku, yang sekian banyak, saya membayangkan bagaimana juhud, ya, kesungguhan para penulisnya itu luar biasa, berarti bisa nulis kayak gitu. Kalau bandingin sama kita jangan gini deh, jangankan menulis ya, bacanya aja juga kita belum selesai gitu. Sementara mereka sudah bukan hanya membaca, tapi juga sudah menjadi karya yang nyata gitu kan. Maka ini tantangan buat kita semua yang pada kuliah di Libya, kuliah di Mesir dan sebagainya. Bisa nggak kita melakukan kesunahan para ulama kita yang bisa waktunya itu betul-betul menjadi sangat bermanfaat gitu. Bukan cuma isinya tidur dan jalan-jalan dan main-main dan ngobrol begitu saja. Atau malah kebanyakan waktu hidupnya hanya untuk tidur aja sepanjang waktu gitu. Kalau cuma mau tidur gampang, nanti kalau udah meninggal kita tidur terus gitu. Nah sekarang waktunya kita masih hidup, ya harusnya kita produktif ya. Lockdown nih selama setahun gitu, berapa banyak karya yang bisa dihasilkan, kan itu harusnya kan. Nah ini memberikan istilahnya inspirasi besar gitu buat kita. Kesungguhan para ulama di masa lalu ketika mereka menuliskan karya-karyanya itu betul-betul waktunya itu sangat efektif gitu. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhan dalam menelurkan karya-karya begitu Ustaz ya. Metode penafsiran. Kita bahas poin yang keempat tentang metode penafsiran dalam kitab Tafsir Al-Maraghi ini. Pertama, dari segi sumber tafsirnya. Dari segi sumber penafsirannya, metode yang digunakan beliau untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an adalah tafsir menggabungkan antara metode bil ma'thur dan metode bil ra'i. Atau disebut juga dengan metode bil iktirani gitu. Menurut beliau di zaman yang maju seperti sekarang ini sudah tidak mungkin lagi menafsirkan Al-Quran dengan metode bil ma'thur saja. Sebab sungguh tidak mungkin menyusun tafsir dengan hanya mengandalkan riwayat semata. Selain karena jumlah riwayat yang sangat terbatas, juga karena kasus-kasus yang muncul itu membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang cepat. Sebaliknya, melakukan penafsiran dengan mengandalkan akal semata juga tidak mungkin, ya, karena dikhawatirkan rentan akan penyimpangan-penyimpangan, sehingga tafsir itu justru tidak dapat diterima. Karena Al-Quran tidak dapat dipahami dengan akal semata, ya, tentu harus ada sunnah dan riwayat sahih yang dapat menjembatani dan mengarahkannya. Dalam mukadimah tafsirnya, beliau tidak menjelaskan secara jelas mengenai sumber penafsiran yang dijadikan rujukan, namun Muhammad Hussein Al-Zahabi menyatakan dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun bahwa Al-Maraghi menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan ayat Al-Quran yang memiliki tema yang sama, ya, bersandar pada hadis Rasulullah SAW, pemikiran salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in, kemudian berdasarkan para mufassir pendahulunya. Ia juga menggunakan akal dan meletakkan semua di atas pertimbangan akal pemikirannya. Ini contohnya dalam menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 9 gitu. Ada contohnya di sini. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Karena dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Maraghi menjelaskan keadilan, ya, dari ayat di atas itu dengan memperkuatnya dengan hadis dari Muhammad ibn Abdurrahim, dari Sa'id bin Sulaiman, dari Hushaim,
mengabarkan Ubaidillah bin Abi Bakar ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu ketika berbuat aniaya dan dianiaya. Yang zalim dan mazlum, Iya. ya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, seseorang berkata, ya Rasulullah, orang ini saya tolong ketika teraniaya. Maka bagaimana aku harus menolong dia ketika berbuat aniaya? Saya tolong karena dia dizolimi. Sekarang kalau dia yang berlaku zolim gimana? Gimana saya nolongnya gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu cegah dia dari berbuat aniaya ya, maka itulah caramu menolong dia. Jadi ini contoh bagaimana ayat Quran ditafsirkan dengan menggunakan hadis Nabi, gitu ya. Oke, itu contohnya. Dari segi penjelasannya, metode yang digunakan oleh beliau dalam tafsirnya adalah muqarrin. Ya, dalam menafsirkan ayat, beliau seringkali mengemukakan penafsiran yang dikemukakan oleh ulama mengenai lafaz atau ayat yang terkadang menguatkan salah satu pendapat tersebut. Adapun tafsir-tafsir yang dijadikan sumber rujukan penafsiran beliau, sebagaimana telah disebutkan sendiri oleh beliau dalam muqaddimahnya, antara lain tafsir At-Tabari, Zamakhsyari, begitu. Tafsir Baidawi, tafsir Ar-Razi, kemudian tafsir Al-Manar tentu saja dan lain sebagainya. Ya. Jadi tetap ya, walaupun ini tafsir yang bercorak adabi ijtimai, juga bil ra'yi begitu, tapi yang namanya rujukan tetap ke kitab-kitab tafsir yang mu'tamad juga pada akhirnya. Dan saya lihat kecenderungan tadi, makanya saya katakan bahwa di muqaddimah bahwa ciri khas dari tafsir modern itu adalah dia mengutip juga tafsir-tafsir yang lama, sehingga keuntungannya buat kita adalah cukup baca tafsir yang modern, maka kita akan ketemu juga tafsir yang klasiknya di dalamnya, karena tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang sudah ada sebelumnya. Justru yang unik nanti begini, kalau ada tafsir modern tapi sama sekali tidak pernah merujuk kepada kitab tafsir yang klasik, nah itu jadi unik dia. Kok bisa ya ada seorang mufassir gitu ya, penafsiran ayat begitu aja, tapi dia nggak kenal dengan para ulama tafsir yang ada sebelumnya. Itu malah menjadi sebuah tanda tanya besar. Ini dia ngerti tafsir apa enggak sih? Kalau dia ngerti tafsir, harusnya sebelum dia berpendapat, dia pasti akan uraikan dulu pendapat-pendapat para ulama sebelumnya yang sudah ada, baik yang klasik ataupun yang sezaman dengan dia, begitu kan? Baru kemudian dia sampaikan isi yang ingin dia sampaikan. Oke. Baik, selanjutnya nih kalau dari segi sasaran dan tertib ayat, ini termasuk metode tahlili juga tadi ya. Agak panjang lebar juga dalam menafsirkannya. Kemudian corak penafsirannya, beliau memberikan warna tafsirnya adabi ijtimai. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa Al-Maraghi ini dalam penafsiran Al-Quran mengikuti corak yang digagas oleh Muhammad Abduh, yaitu adabi ijtimai. Sistematika penafsiran berbeda dengan tafsir salaf yang sistematika penulisannya relatif sederhana. Ya, meski pembahasannya sangat mendalam, Al-Maraghi menyusun tafsirnya dengan sistematika yang lebih bercorak. Sistematika dan langkah-langkah penulisan yang digunakan dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan beliau sendiri dalam muqaddimah tafsirnya. Ya. Di antaranya, satu, menghadirkan satu, dua atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan. Yang kedua, kemudian penjelasan kosakata, penjelasan kosakata. Kemudian yang ketiga, penjelasan ayat secara umum, makna ijmali, baru kemudian penjabaran ayat secara rinci. Jadi ijmalinya dia kasih, kemudian rincinya juga begitu. Baik. Itu kira-kira Ustaz Wildan, waktu kita sudah hampir habis ya, udah jam 6:30. Masih banyak nih, ada tafsir Wahbah Zuhaili, kemudian juga masih ada tafsir Ali As-Sobuni ya. Mungkin kita teruskan pada kesempatan berikutnya ya, hari apa nih. Dan saya juga menulisnya belum selesai nih, kalau antum buka ke halaman 50 itu ada tafsir Asy-Sya'rawi. Coba ditampilkan halaman 50. Baik, saya scroll halaman 50 tafsir Asy-Sya'rawi. Saya baru menulis fotonya dan penampakannya, tapi penjelasannya belum ada. Kemudian foto ada beliau dan kitabnya. Kemudian tafsir Zahratut Tafasir, tafsirnya Abu Zahra, ya baru ada fotonya dan juga ada penampakan tampilannya kitabnya. Dan kemudian yang terakhir ada Asy-Syinkiti Adwaul Bayan, itu baru ada fotonya Syekh Syinkiti dengan kitabnya Adwaul Bayan, penampakannya gitu ya. Tapi penjelasannya ya insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih dalam. Itu tafsir-tafsir yang modern yang terbit di masa-masa kita sekarang ya, yang masih berbahasa Arab tentunya,
Karena kalau yang modern dan sudah berbahasa Indonesia sudah kita bahas sebelumnya pada kajian tafsir karya ulama Nusantara ya, pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita mungkin buka tanya jawab satu dan. Iya, kita masuk ke sesi diskusi dan pertanyaan dari Bapak Ibu jika ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian karena kita juga lagi-lagi itu tadi ya, kita ada jadwal untuk ke Lajnah Tashih Al-Quran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembahasan tafsir modern ini di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Kalau dari chat ini belum ada pertanyaan. Oke, sip. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang angkat tangan juga, kita cukupkan sekian di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di hari Jumat insyaallah, Jumat pagi, pada subuh lagi. Setelah ngaji tilawah kita ngaji IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Begitu Ustaz? Insyaallah. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup kajian pada pagi hari ini dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustaz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon undur diri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Jumat pagi insyaallah melanjutkan tafsir modern bagian yang kedua. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.